Hati-hati memilih jodoh, apalagi melalui aplikasi perjodohan. Jangan seperti seorang perempuan di Jambi. Merasa tertipu, ia menggugat suami sirinya karena ternyata seorang perempuan. Perempuan itu juga mengaku sebagai seorang dokter lulusan luar negeri yang ternyata juga gadungan. Seorang perempuan warga Kebun Boho, Kenali Asam, Kota Jambi, punya mimpi menjadi istri dokter bedah syaraf lulusan luar negeri. Calon suami itu ia temukan di aplikasi jodoh, namanya Ahnaf Arfif. Mereka pun akhirnya menikah siri. Namun setelah 10 bulan menikah, semua ternyata palsu. Dokter lulusan luar negeri hanya bualan. Yang lebih parah, ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan tulen. Suami ini juga membawa kabur uang puluhan juta rupiah. Keluarga sebenarnya sudah curiga, namun korban selalu membantah karena suaminya punya perawakan layaknya lelaki. Bahkan pernah menjadi imam di musola kampung. Setelah 5 bulan menikah siri, keluarga menuntut pernikahan resmi. Namun sang suami malah membawa korban kabur ke Lahat, Sumatera Selatan dan membawa uang 67 juta rupiah. Genap 10 bulan menikah, baru semua kedok terungkap. Saya dan dia juga kan istilahnya sudah 5 bulan, sebelum 5 bulan pun saya sudah 1 bulan pun saya sudah curiga. Atau tetapi saya bilang selalu seuzon dan dibilang saya penunggang agama. Ya memang bentuknya kayak laki-laki sih, karena dia pun bisa dibilang pelecehan agama ya juga, karena juga dia sering di musola Baitul Mutakin, musola sebelah. Oh, ke situ ya, ya, imam juga, pernah jadi imam juga. Jumatan di Masjid Al-Mukarramah juga. Jumatan orang pun tahu, sekampung orang tahu kalau dia Jumatan. Supri, ketua RT setempat, mengaku tidak curiga saat pertama kali berkenalan. Namun sepekan tinggal serumah dengan korban, warga mendesak menikah siri. Tersangka juga mengelak saat diminta kartu identitas. Dalihnya, kartu identitas sedang diurus. Menurut Supri, keluarga korban mengaku mengalami kerugian 300 juta rupiah. Nggak nampak perempuan itu. Taunya lanang. Termasuk suara atau? Termasuk suara. Saya pun tahunya dia lanang, memang nggak ada curiga saya perempuan, dia tidak perempuan gitu. Nah, dokumen-dokumen sendiri Pak? Kalau dokumen pernah saya tanya. Jadi mana KTP sebenarnya? Kalau KTP Pak RT dengan kakak itu saya sudah rubah. Sekarang lagi dalam kepengurusan di Dukcapil. Waktu itu memang saya juga tidak bisa ngadiri karena lagi saya sakit kan. Jadi, tapi memang proses nikah siri itu ada? Ada, nikah sirinya ada. Nikah sirinya ada. Sang suami ternyata seorang perempuan bernama Eriani, perantau asal Lahat, Sumatera Selatan. Saat ini kasusnya sudah masuk persidangan. Eriani sendiri dititipkan di tahanan Mapolresta Jambi. Menurut keluarga, selama ini korban seolah di bawah tekanan terdakwa hingga tidak dapat melawan. Sementara karena malu, korban lalu mengalami trauma berat, bahkan jatuh sakit. Hingga saat ini korban di bawah pengawasan psikiater. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Diduga akibat membakar sampah, sebuah toko sembako dan pom bensin mini di kawasan Wedoro, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis pagi ludes terbakar. Kebakaran menewaskan 2 orang penghuni toko. Toko sembako dan pom bensin mini di kawasan Wedoro, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur ini Kamis pagi ludes terbakar. Akibat kebakaran, 2 orang penghuni toko meninggal dunia karena terjebak di dalam kamar mandi di bagian belakang toko. 1 orang penghuni toko lain menderita luka bakar serius dan dievakuasi ke rumah sakit Gundawaru, Sidoarjo. Diduga kebakaran akibat pemilik toko dan pom bensin ini membakar sampah yang kemudian menyambar pom bensin mini. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, polisi memasang garis polisi di lokasi kejadian. Sedikitnya 38 sapi perah di satu desa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mati akibat terserang wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Akibatnya perekonomian warga lumpuh karena selama ini mata pencaharian mereka dari susu perah. Desa Pudak Kulon, Ponorogo, Jawa Timur yang terkenal sebagai sentra penghasil susu sapi ini kini dilanda wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari 791 sapi perah yang terjangkit PMK, 38 diantaranya mati. Tidak hanya itu,
Sekitar 106 ekor sapi juga terpaksa disembelih. Selain enggan makan, sapi-sapi perah ini lemas dan tidak bisa berdiri. Petani mengeluhkan hampir setiap hari ada sapi perah yang mati akibat terjangkit PMK. Selain penanganan serius dari pemerintah daerah untuk penanganan PMK, peternak juga berharap adanya keringanan pembayaran angsuran ke bank. Sebab pembelian sapi-sapi perah ini merupakan utang ke bank. Sementara perekonomian warga kini lumpuh karena sapi sudah tidak bisa memproduksi susu yang berkualitas. Selanjutnya, kunjungan Presiden Jerman, objek wisata Candi Borobudur ditutup untuk wisatawan hari ini. Hari ini Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah ditutup sementara untuk wisatawan dalam rangka kunjungan kenegaraan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Candi Borobudur. Penutupan objek wisata rumah ibadah umat Buddha ini dilakukan oleh pihak pengelola Taman Wisata Candi Borobudur sebagai bagian dari SOP yang harus dijalankan karena kunjungan merupakan kunjungan kenegaraan setingkat RI 1. Penutupan akan dimulai dari pukul 7 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat dan dibuka kembali setelah kunjungan berakhir. Diketahui kunjungan Presiden Jerman ini dilakukan dalam rangka meninjau bantuan negara melalui badan UNESCO.